Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat roti tawar terbaru dari saya, yaitu roti tawar dengan susu kacang. Yuk, jangan lama-lama, langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat roti tawar dari susu kacang. Ya, di sini saya juga udah sediakan susu kacang yang plain ya, teman-teman, yang tanpa gula sama sekali ya. Nah, di sini juga saya pakai tepung terigu protein tinggi yang cakra kembar oriental ya, teman-teman. Nah, jumlah yang saya pakai di sini adalah 600 gram tepung terigu protein tinggi ya, yang pakai cakra kembar emas. Lalu di sini ada 80 gram gula pasir dan 8 gram yeast ya. Kalau satu bungkus isi 11 gram, kalian ambil aja 8 gramnya ya. Oke. Nah, di sini saya juga udah sediakan susu kacang yang plain, itu sekitar 450 sampai 460 ml susunya ya. Dan di sini juga saya sudah sediakan sekitar 70 gram mentega atau butter ditambah dengan setengah sendok teh garam. Kalau kalian mau pakai margarin bisa, tapi garamnya dikurangi ya. Nah, di sini juga nanti saya akan bikin roti tawar dua macam. Satu roti tawar yang bentuk kotak yang ada tutupnya, dan yang satu lagi terbuka seperti biasa aja. Jadi kita bisa lihat ya nanti perbedaannya di mana. Oke? Nah, nanti loyang yang ada tutup seperti ini ya, teman-teman. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan mentega semua. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan bahan keringnya dulu. Ya, jadi seperti gula pasir, tepung terigu, yeast ya atau ragi instan. Saya masukin sini. Nah, oke. Nah, ini akan kita kocok dulu sampai rata sambil kita masukkan si susu kacangnya perlahan-lahan. Nah, masukin susu kacangnya benar-benar harus perlahan-lahan sambil dilihat dari konsistensi tepung terigu yang kita pakai ya, teman-teman. Biasanya bisa lebih dari 450 atau pas di 450 seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan di konsistensi dari tepung terigu yang kita pakai, karena setiap tepung itu berbeda-beda teman-teman, walaupun sama-sama protein tinggi gitu. Nah, ini sudah kita lihat kan dia udah jadi adonan ya, yang lembut ya. Ya, waktunya kita masukkan si butter dan garamnya ya, teman-teman. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan butternya, kita kocok sampai window pane atau sampai kalis elastis ya. Nah, ini teman-teman udah sekitar 10 menit. Saya akan tes ya. Saya akan kasih tepung di tangan. Saya ambil sedikit adonannya. Memang ini agak perikat adonannya, teman-teman ya. Nah, tuh dia udah kalis sekali tuh, lihat. Cakep banget tuh. Udah lentur sekali tuh ya. Nah, ini waktunya kita proofing ya. Oke. Nah, aja nggak usah kebanyakan, teman-teman. Ini tinggal kita ulen sebentar aja di atas meja kerja supaya dia adonannya menyatu sempurna ya. Nah, dia memang adonannya masih agak sedikit lengket, nggak apa-apa karena memang itu berarti adonannya cakep banget ya, teman-teman, lihat nih. Tapi ini udah nggak lengket lagi nih. Tadi pas keluarin itu masih agak lengket ya. Tapi ini setelah dikeluarin udah enggak tuh. Nah, ini saya olesin dengan minyak goreng. Saya akan taruh adonannya di dalam sini ya. Nah, seperti ini. Udah cakep banget. Tuh, teman-teman. Udah cantik banget. Saya masukin di dalam. Nah, dia bentuk adonannya kayak gini. Nanti kita akan tunggu proofing dulu yang pertama. Selama lebih kurang 1 sampai 1,5 jam ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini udah 1,5 jam. Kita buka tuh, dia udah kembang sekali. Nah, ini waktunya kita kempesin adonannya, lalu kita akan bagi dua ya.
Nah, setelah kita kempeskan, lalu kita ulen sebentar dengan tangan dan langsung kita bagi menjadi 2 bagian ya. Untuk loyang yang pertama dan loyang kedua ukurannya disamakan aja. Ya, nah ini kita timbang, lalu langsung kita bagi menjadi 2 bagian. Ya, sama rata ya. Nah, setelah kita timbang jadi merata, atau kalau kalian mau digenapkan ke bawah untuk adonan yang kotak juga boleh ya. Biasanya kalau yang kotak itu adonannya lebih sedikit nggak masalah ya, tapi kalau yang bebas atau yang nggak ada tutupnya itu bisa aja adonannya berlebih juga, nggak apa-apa karena dia kan ngembang ke atas ya teman-teman. Nah ini setelah kita bagi 2, kita pulun-pulun seperti ini, kita bikin bulatan 2 jadi 2 seperti ini, lalu kita biarkan lagi selama lebih kurang 10 menit ya teman-teman, supaya adonannya rest sebentar supaya lebih empuk juga gitu ya. Nah ini kita buka setelah 10 menit tuh jadinya kayak gini nih teman-teman. Nah ini satu adonan kita tutup dulu, kita akan giling satu adonan dulu ya. Nah seperti ini kita ambil satu adonan, lalu kita pakai rolling pin, kita tekan-tekan lalu pipihkan gitu ya teman-teman. Nah kita pipihkan nanti sesuai dengan ukuran dari loyang yang kita pakai. Seperti biasa ya, udah saya sering praktekkan di setiap resep-resep saya ya teman-teman. Nah kalian mau dilipat dulu baru digulung lagi, atau mau langsung digulung juga boleh, tergantung selera kalian aja ya. Cuma kalau yang dilipat itu biasanya jadinya lebih padat. Nah kali ini saya mau langsung aja teman-teman, jadi nggak begitu repot ya. Nah setelah kita pipihkan sesuai dengan ukuran panjang loyangnya, nah kita tekan-tekan ke dalam adonannya seperti ini sambil digulung ya, supaya padat ya roti tawarnya nanti ya. Nah kayak gini. Nah kita gulung terus sampai ujungnya, dan nanti di ujungnya kita lengketin ya, atau direkat-rekatkan sama adonannya, ditekan-tekan, dipencet-pencet gitu supaya dia nggak gampang lepas ya. Nah ini kita gulung dulu sampai adonannya habis ya, kayak gini ya. Nah setelah ini pun kalau kalian mau dirapi-rapikan lagi bisa ya ini teman-teman ya. Nah kita sambil rapiin sambil kita pencet-pencet nih supaya dia nempel ya, nggak gampang terbuka gitu pas di loyangnya. Nah seperti ini. Nah ini kita bisa gulung-gulung lagi supaya dia lebih rapi, lebih sesuai ukurannya, boleh aja ya teman-teman. Nah setelah rapi langsung kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita sediakan dan kita oles. Ini tuh adonannya lembut sekali ya teman-teman. Nah ini kita langsung masukkan ke dalam loyangnya ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan-tekan perlahan sedikit supaya pas dia di posisinya di loyangnya. Nah lalu kita rapiin lagi di dalam loyangnya boleh, dan kita tutup ya teman-teman. Nah seperti ini kita ambil yang tadi itu kita tutup. Nah setelah ini kita akan bikin lagi satu adonan lagi ya, sama seperti ini, cuman tidak ditutup ya. Ini sudah langsung jadi 2 seperti ini ya. Satu yang akan saya tutup nanti jadi roti tawar seperti ini. Yang satunya saya akan buka aja supaya dia bisa ngembang sempurna ya. Nah ini kita akan tunggu sampai nanti 45 menit lagi. Setelah dia ngembang 2 kali lebih besar dari ini, baru kita panggang ya. Nah teman-teman, untuk yang rotinya ini sudah sekitar setengah jam lebih ya. Yang satunya yang ditutup ini sudah ngembang duluan ya teman-teman, karena ini tadi kita gulung dulu kan. Nah dia sudah ngembang 3/4-nya lebih gede dari ukurannya. Nah ini waktunya kita panggang dulu. Kita panaskan oven suhu 200 derajat. Kita akan pandang lebih kurang 30-40 menit, tergantung oven kalian masing-masing. Nah ini yang satu lagi, yang gulungan kedua ini belum terlalu naik banget. Ini akan saya tunggu lagi sekitar 15 menit ya. Oke. Nah ini akan langsung kita panggang sekarang di suhu 200 selama lebih kurang 35 menit sampai 40 menit api bawah. Jadi kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Oke. Nah ini ovennya udah panas, kita buka dan kita masukkan ya si roti yang sudah ditutup ini ke dalam oven ya. Posisinya lurus aja boleh, atau mau ke telentang boleh. Nah
Nah, karena dia cuma sendiri, jadi saya kasihnya horizontal aja ya. Nih kayak seperti ini teman-teman. Nih saya horizontal dulu selama 15 menit. Nanti saya akan masukkan lagi yang tidak ditutup ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang satu lagi udah ngembang banget kayak gini ya. Setelah 15 menit dari panggangan yang pertama, ini langsung kita ini ya teman-teman, langsung kita oles dengan susu evaporate boleh. Kalian mau kasih kuning telur dan susu juga boleh, atau kalian mau polosan aja nggak dioles juga boleh ya. Ini saya oles aja dengan susu evaporate supaya warnanya cantik ya. Ini langsung kita masukkan oven juga, panggang suhu yang sama selama lebih kurang 35 sampai 40 menit ya. Dua-duanya ini sudah 15 menit pertama, ini baru masuk ya. Nanti kita lihat ya bedanya antara yang nggak ditutup sama yang tutup, teksturnya seperti apa, bentuknya seperti apa ya. Nah teman-teman, setelah sekitar 40 menit ini udah jadi. Ini gede banget, tuh lihat ya. Ini yang tadi yang dibuka, dan ini yang tertutup nih teman-teman. Nih baru saya buka nih kayak gini ya. Nah tuh. Nah ini kita akan keluarin ya teman-teman dari tempatnya. Yang ini dulu kita keluarin tuh. Dia udah cakep banget teman-teman. Kita keluarin dari loyangnya tuh, cakep banget. Nah, lalu yang satu lagi juga kita keluarin ya teman-teman. Tuh udah cantik sekali dua-duanya ya. Cakep banget. Ini sudah sangat lembut sekali. Wow, ini benar-benar lembut banget teman-teman. Kalian harus coba di rumah ya. Nah ini yang bentuk kotak, ini yang bentuk bulat biasa. Nah demikian dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti tawar dari susu kacang yang lembut banget. Ternyata bikin roti tawar dengan susu kacang itu bikin rotinya tambah fluffy dan tambah lembut. Aromanya pun lebih wangi ya daripada roti biasa. Ya, kalian bisa coba. Nah, sampai di sini dulu resep saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman bikin roti yang enak dan bergizi buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ikutin resep-resep dari saya dengan subscribe, like, dan share. Dadah! Nah, ini akan saya potong ya. Kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini yang kotak dulu ya, saya potong teman-teman. Di lembut sekali ya. Cakep gitu. Nah, tuh padat banget, cakep banget. Dia lembut sekali teman-teman ya. Tuh lihat, permukaannya juga padat, cakep, dan aromanya tuh khas banget, bau-bau wangi-wangi susu kacang yang enak banget. Nah, bagaimana untuk roti yang satu lagi yang kita enggak tutup? Nah, tuh sama ya, sama halusnya, lembutnya, dan benar-benar lembut sekali ya. Nah, kalian harus coba ya di rumah. Dadah.